Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, pemirsa yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pelatihan senam perkasa Indonesia dan terapi pasutri ya. Baik, ini materi berikutnya adalah bagaimana terapi pasutri dan senam perkasa ini ya, pada kaidah hukum keseimbangan. Jadi kaidahnya adalah ini diagramnya ya, diagram. Ini ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering, ada panas kering, dingin lembab, panas lembab, dan dingin kering. Jadi gambaran normalnya ya, jadi ini mengacu kepada kasus penyakit ya, namanya teknik terapi itu poinnya adalah menyeimbangkan. Jika dia panas didinginkan, jika lembab dikeringkan, jika panas kering dingin lembabkan, jika panas lembab dingin keringkan. Prinsipnya itu. Maka bicara sehat normal itu adalah di posisi N normal. Berarti panasnya itu di angka tengah, keringnya di angka tengah, lembabnya di angka tengah, dan dinginnya di angka tengah. Jadi seimbang antara panas dingin, lembab kering itu adalah di tengah. Berarti semuanya akan berjalan seimbang. Ini baru sehat. Nah, teknik terapi itu mengacunya kepada ini semua, mengerucut kepada titik normal. Intinya begitu. Baik. Bagaimana terapi pasutri dan senam perkasa pada kaidah hukum keseimbangan? Artinya di diagram kaidah hukum keseimbangan ini, bagaimana sih terapi pasutri ini dan senam perkasa? Nah, sebelum kita masuk ke solusi atau tindakan terapi, kita harus paham betul. Yang saya tulis ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, yang untuk mengawali pembahasan ini adalah akan saya bahas pertama adalah karakter dasar masing-masing laki-laki, perempuan, suami, istri. Ini penting ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan terapi, jadi pola solusinya ini kita harus memahami betul di awal, yaitu karakter masing-masing. Kalau bicara rumah tangga berarti suami dan istri. Nah, maka yang pertama itu adalah pembahasan karakter dasar. Yang kedua, jenis apa tipenya ini? Jenis tipenya itu apa? Yang kedua, bagaimana pola hidupnya, pola asupan, pola persepan, pola penanganan, pola solusi atau tindakannya. Nah, kaidah ini bisa ya. Jadi pembahasan ini bisa dimasukkan ke diagram hukum keseimbangan. Nah, pertama adalah karakter dasar. Karakter dasar berarti kita harus memahami fitrahnya ya. Masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Keduanya itu harus dipahami betul. Suami harus memahami karakter sebagai seorang lelaki, istri juga harus memahami ya karakter dasar seorang perempuan dan seorang lelaki. Suami juga sama, memahami dirinya seorang lelaki dan memahami pasangannya seorang perempuan. Ini harus dipahami. Maka fitrahnya suami dan istri. Fitrahnya suami diantaranya adalah secara global, maka di sini ada pembahasan karakter ya sesuai dengan fitrah itu ada 2 ya secara global, yaitu faktor yin
faktor yin dan faktor yang. Nah, faktor yin dan faktor yang ini secara global aja. Bahasa ini memang bahasa TCM, tapi bisa untuk menjelaskan semua kondisi ya di masing-masing daerah. Karena selama ini ya kalimat yin dan yang itu belum ada bahasa lain yang bisa menyerupai yin dan yang. Karena yin dan yang itu adalah secara global aja, pengelompokan secara global. Jadi ini bukan berarti saya mengambil ilmu dari Cina. Intinya TCM pun atau Cina pun ketika fokus dalam pengobatan kemudian senantiasa mengembalikan segala sesuatu itu ke sunatullah, yaitu alam, dengan memahami dan melihat mengamati alam, maka insya Allah dari pengamatan itu bisa kita ambil. Kecuali kalau ada hubungannya dengan masalah halal haram, itu harus kita sortir. Masalah akidah itu harus kita tepis atau kita batasi itu. Tapi selagi pelajaran itu mengarah kepada filosofi alam, kaidah-kaidah alam, maka bisa kita pakai. Maka karakter dasar aslinya ini ya, maka istri itu sebagai yin, kemudian suami itu sebagai yang. Suami. Nah ini, jadi istri itu sebagai yin, suami itu sebagai yang. Ini prinsipnya. Nah, ini prinsip dasar fitrahnya suami dan istri. Ya, maka di sini bisa ditempatkan di sini. Nah, suami maka karena dia yang karakter dasar secara fitrahnya adalah panas. Dan si istri karakter dasarnya sesuai dengan fitrah adalah dingin atau yin, posisinya di atas dan di bawah. Nah, walaupun di dalam yang ada yin, di dalam yin itu ada yang ya. Di dalam diri ya, sifat yangnya seorang suami atau lelaki itu ada sifat yinnya itu. Tapi dia lebih kecil. Misalnya lelaki itu dia secara fisiknya yang memang dia lebih kuat, lebih tegas, lebih proses berpikirnya itu lebih ya dalam dibandingkan dengan sang istri. Tapi dia seorang lelaki, seorang suami pun dia mempunyai naluri kasih sayang, perhatian, ya kan? Kemudian sesuatu yang betul-betul ada rasa kasihan inilah ya, bahwa seorang suami pun dia mempunyai rasa setegas-tegasnya seorang suami, sejantel-jantelnya seorang lelaki, tetapi dia ada rasa kasihannya, ada rasa merasa empatinya, pedulinya. Itu menandakan bahwa di dalam yang pasti ada yin juga, tinggal dominannya. Tapi secara umum kalau seorang suami atau lelaki itu dia bersifat yang, itu lebih dominan. Itu secara umum ya, kita bicara secara umum. Nah, seorang istri karakter dasarnya fitrahnya adalah yin. Maka sebagai yin, ya kan, maka suka diperhatikan, kan gitu. Jadi diperhatikan, dipeduli, ya kan, dipedulikan, artinya betul-betul disayang, ya kan. Nah itu istri senang gitu, istri akan senang karena dia sifat karakter dasarnya adalah fitrahnya adalah yin. Tetapi di dalam yin juga ada yang, artinya dibalik kelembutan seorang perempuan, wanita atau seorang istri, tapi dia ada sesuatu yang bersifat yang. Misal dalam di tempat kehidupannya itu penuh dengan keprihatinan, ya, keprihatinan, maka seorang istri dia akan bergerak sebagai yang. Saya tidak bisa tinggal diam, saya harus bergerak dan bergerak. Saya harus mencari penghasilan yang untuk membantu suami kalau ada suami, kalau ditinggal suami dia harus bergerak
untuk bisa menghidupi anak-anak misalnya. Akhirnya dia sifat yangnya akan dimunculkan. Nah itu, jadi walaupun seorang perempuan, seorang wanita, seorang istri itu punya sifat karakter fitrahnya yin, tetapi di dalam yin itu ada yang. Nah ini itu akan dibahas tuntas ya kalau kita belajar tentang TCM, insya Allah begitu. Nah kita harus memahami karakter ini. Nah karakter dasar istri dan suami ini adalah harus masing-masing pasangan ini memahaminya. Maka kelebihan yang ada fitrahnya sebagai suami dan kelebihan kekurangan fitrahnya sebagai istri itu harus dipahami masing-masing. Jadi fungsinya berumah tangga itu adalah untuk mengisi ya, untuk mengisi kekosongan itu, untuk melengkapi sesuatu yang kurang dari masing-masing pasangan, yaitu suami dan istri. Itu gunanya atau fungsinya menikah. Jadi fungsinya menikah itu untuk itu, maka harus dipahami masing-masing. Kelebihan yang dimiliki secara umum pasangan sebagai suami, ya, istri harus tahu, dan fitrahnya istri, ya, suami itu harus tahu. Misalnya ada firman Allah ya, artinya ada dalil ya yang menjelaskan tentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi seorang istri. Kenapa di situ? Seorang lelaki itu sebagai pemimpin. Maka kaidah karakter dasarnya itu, kalau memahami seperti itu, bahwa lelaki itu adalah seorang pemimpin bagi seorang perempuan, maka berlakulah, jadilah, berupayalah menjadi fitrahnya seorang lelaki, yaitu pemimpin bagi perempuan. Karena apa alasannya di dalam syariat? Salah satunya adalah bahwa dari secara fisik satu dapat. Jadi seorang lelaki itu fisiknya jelas ya, itu dia akan lebih kuat ya. Artinya walaupun perempuan kuat juga, tapi suami juga dia punya power tertentu yang fisiknya beda dengan perempuan. Itu dari segi fisik. Kemudian dari segi tekstur ya, teksturnya seorang lelaki itu pasti akan terlihat beda dengan fitrahnya seorang istri, seorang perempuan. Itu dari situ. Kemudian dari segi berpikirnya, pola pikirnya atau akalnya, itu lelaki itu lebih dominan, bersifat seorang pemimpin itu. Maka layaklah melayakkan diri seorang suami atau seorang lelaki. Tunjukkan kepemimpinan itu terhadap keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Ini kelebihan daripada suami yang bersifat yang, secara fitrahnya bersifat yang. Nah itu ya. Jadi dari fisiknya, dari tekstur tubuhnya, kemudian dari akalnya, itu lelaki itu lebih dominan. Makanya lelaki itu bergerak, kewajiban. Syariat mengatur bahwa seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Seorang lelaki diwajibkan untuk mencari nafkah. Maka keluarlah, berusaha untuk memenuhi nafkah itu. Artinya kewajiban menafkahi keluarga adalah jatuh pada seorang suami, karena suami itu mempunyai kelebihan itu, kelebihan yang memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah itu ya. Nah kemudian karakter-karakter yang lainnya yang dimiliki oleh seorang suami. Jadi istri itu harus paham juga. Maka di situ itu karena sifat kepemimpinannya itu lebih dominan, maka dari sifat egoisnya. Jadi pantangan buat suami itu ketika dia seorang istri itu kayak mengatur, kemudian berpikirnya, artinya semua yang terprogram ya dalam sebuah rumah tangga itu yang lebih dominan itu istri misalnya. Jadi ketika suami itu menasehati ya kan untuk kebaikan istrinya itu dia membantah, maka
akan muncul ketidakterimaan seorang suami, karena karakter dasar suami itu adalah seorang pemimpin. Jadi kalau yang dipimpin itu dia malah berbalik memimpin, maka itu akan berlawanan dengan fitrahnya. Nah ini, jadi sifat egoisnya seorang suami itu akan lebih. Baik, jadi kembali ya kepada fitrahnya seorang suami dan fitrahnya seorang istri. Nah, tadi adalah beberapa yang dimiliki oleh fitrahnya seorang suami. Maka, ya, jadi salah satu kelebihan yang lain ya, misalnya ya suami itu ya egoisnya lebih, itu memang harus karena dia karakternya seorang pemimpin. Misalnya ya ini misalnya dalam sebuah keluarga kemudian memilih pendidikan anak-anak, ini harus ya seorang suami itu harus memplanningnya. Jadi yang memprogram, mengkonsep pendidikan anak-anaknya untuk ke jenjang berikutnya, nanti dari misalnya PAUD, nanti TK-nya di mana, nanti SD, SMP, SMA, perguruan tingginya di mana, itu seorang suami itu harus mengkonsep dahulu gitu. Nah itu jadi konsepnya, planningnya itu yang menentukan seorang suami, karena dia adalah seorang pemimpin. Maka bagaimana seorang istri? Nah ini harus saling mensupport dan menempatkan pada tempatnya. Artinya sang istri karena dia itu adalah yang dipimpin, dibawa oleh suami ya. Jadi yang dipimpin, maka fungsinya dalam menentukan pendidikan ya. Jadi yang menentukan pendidikan adalah seorang suami. Nah, sang istri itu mensupport planningnya yang sudah dibikin oleh suami. Bagaimana caranya? Berarti peran istri terhadap pendidikan anak itu, istri, seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jadi lebih dominan ketika di rumah, maka pembimbingnya ya, karena istri itu yin, maka dia akan lebih sabar. Dia seorang ibu ya, sifat keibuan itu membimbing, mensupportnya pendidikan anak, itu berarti dia mengajari anaknya, karena suami itu sudah keluar dan waktunya sudah habis di luar itu ya, karena kesibukannya. Nah sang istri itu 24 jam itu senantiasa dekat dengan anak, apalagi di bawah balik ya itu. Kalau misal anak laki-laki itu dia sebelum balik itu ya, perempuan juga ketika dia belum balik pun dia paling dekat itu dengan seorang ibu. Maka madrasah bagi anak-anak nah ini jadi dipegang oleh seorang istri. Maka sabar dengan membimbingnya kayak gitu. Kemudian terus di pensupportnya, sebagai pensupport berarti dia harus sabar membimbing. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh anak itu di list, kemudian dikerjakan, diajari. Ketika mengalami kesulitan sewaktu-waktu misalnya suami pulang itu minta bantuan boleh, tapi dominan untuk membimbing di dalam rumah itu adalah seorang istri. Nah ketika ketidakkemampuan misalnya seorang istri ada keterbatasan, nanti boleh minta bantuan kepada seorang ayah atau seorang bapak, nanti suruh untuk menyelesaikan pendidikan yang sang istri itu tidak menguasainya. Nah tapi dominannya adalah yang merawat, membimbing anak-anak, yang menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh anak itu dalam kebutuhan sekolahnya adalah seorang istri. Nah itu karena istri itu sebagai yin gitu. Maka lawan daripada seorang suami ya, maka karakter seorang istri itulah akan lawan daripada seorang suami. Maka dalam rumah tangga ketika ditempatkan pada tempatnya, insya Allah akan tercapai keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Misalnya seorang istri itu ya, karena memahami daripada lelaki atau suami itu seorang pemimpin, ketika ada sesuatu yang harus dinasihatkan kepada dirinya, dia harus sami'na wa ta'ana, dengarkan, jangan dibantah. Pantangan itu suami kalau dibantah kayak gitu. Jadi dia harus diam, dengarkan,
kalau memang yang diperintahkan itu adalah urusan agama, wajib dijalankan. Kalau ada urusan misalnya di luar agama, misalnya kebutuhan-kebutuhan yang biasa, minta ambilkan minumnya, selagi perintahnya itu bukan perintah yang maksiat kepada syariat atau maksiat kepada Allah, maka itu pun harus wajib dijalankan. Kecuali kalau yang disuruh itu misalnya menyuruhnya itu, memerintahkannya itu adalah sesuatu yang maksiat, yang melanggar syariat atau melanggar perintah Allah. Nah ini harus ditolak, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halus ya. Jangan sampai dengan cara yang marah, tegang atau bagaimana. Nanti karakter dasar seorang suami, kalau dia tidak mau tapi dengan suara yang melebihi, lantang, atau dia mengeluarkan sesuatu yang keras, ya sudah, seorang suami pantangan itu dia akan mencuat dan nanti jadi konflik. Maka ketika saling memahami karakter dan fitrah masing-masing, insya Allah akan berusaha untuk menempatkan pada tempatnya dari masing-masing fitrahnya. Ini baru nanti ada keserasian, saling menyupport. Dalam hal ini insya Allah sama-sama saling mengisi kekurangannya, yang kosong diisi, yang kurang itu juga dilengkapi. Inilah fungsinya kembali pernikahan itu. Insya Allah kalau kerjasama dengan baik, itu akan tercapai keluarga yang betul-betul keluarga yang harmonis, keluarga yang menuju ridha Allah, itu akan tercapai insya Allah. Begitu ya itu. Jadi ini adalah karakter dasar antara lelaki dan perempuan yang wajib diketahui oleh masing-masing pasangan. Ini penting sekali, itu pembahasan yang pertama. Oke, yang kedua adalah jenis tipenya. Jenis tipenya itu sampai nanti bisa kita tahu, paham betul ya, tipe seorang lelaki dan tipe seorang perempuan. Kalau kembali kepada fitrah itu insya Allah dia akan saling menyadari dan betul-betul saling ada pada tempatnya itu. Nah, misalnya ya, ini misalnya di dalam tipe ya. Kalau saya mengamati ya, misalnya diagnosa lidah, ini ada tipe-tipe tertentu, tingkatan-tingkatan baik lelaki maupun perempuan. Dalam hal ini misalnya dalam seksual ya, dalam seksual. Misalnya ada tingkatan seorang suami yang seksualnya itu sangat tinggi. Kemudian dia level 2 ya, level 1 katakanlah yang paling tinggi, nanti level 2, level 3, level 4, level 5. Kan kayak gitu. Seorang perempuan pun sama itu. Dari kekuatan yang sangat tinggi, nanti dia di bawah tinggi, nanti sedang-sedang, di bawah sedang, dan dia masuk ke yang paling bawah. Jadi tingkatannya sampai 5. Nah, dalam hal lidah pun itu ya sepanjang saya mengamati dan fokus ke Pak Sutri itu, ada satu hal yang saya temukan itu. Ya. Jadi lidah ya, itu bentuknya lidah itu kan ada yang lebar, gemuk, ada yang sedang, ada yang panjang, isi dan berotot. Ada yang tipis, ada yang kecil, ada yang pendek. Itu masing-masing ini, masing-masing lidah. Ternyata sepanjang saya belajar pengobatan itu menemukan sebuah ini karakter dasar ketika dia lahir itu dilihat bisa dari bentuk lidahnya. Kayak gitu. Nah, lidah, nah ini lidah yang memang dia super, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada pada bentuknya. Bentuk yang level 1 adalah yang memang dia lidahnya panjang, berotot kuat, artinya dia lincah gitu. Terus panjang, lancip ya. Lancip itu yang meruncing lah ya. Bukan yang lebar, bukan. Jadi panjang tapi ngisi ya, bukan gemuk tapi ngisi dia. Ototnya kuat ya, jadi otot lidahnya itu dia sangat lincah, dan ketika dia melet itu digoyang-goyang itu dia memang kuat ya, itu namanya kuat, berisi, terus panjang. Nah ini biasanya rata-rata baik perempuan maupun laki-laki itu dia bisa menduduki level pertama itu dari lidahnya ya, dari lidahnya. Nanti untuk level pertama itu biasanya ada ciri-ciri yang lain, Misalnya ini sama-sama panjang ya, misalnya lelaki lidahnya panjang, kemudian perempuan lidahnya panjang, ngisi, berotot itu.
dia kuat ya, kuat bukan kaku ya, tapi kuat. Kemudian ada level 1 itu memang dikombinasi dengan yang lainnya. Dari kilatan matanya, pandangannya, ketajamannya itu bisa dilihat itu. Ya, kemudian bentuk apanya ini alis ya, alis. Kemudian dari cara berdirinya, jalannya sampai bentuk pantatnya ya kan. Itu bisa dipelajari itu untuk level 1. Nanti kalau tidak kurang dari itu berarti nanti masuk ke level 2. Nah, yang level 3 itu adalah level yang sedang. Artinya lidahnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, gemuk, tidak terlalu pendek, kecil, tipis, tidak. Dia sedang-sedang, tetap dia agak lancip atau dia tidak begitu lancip, tapi bodinya lidah itu dia sedang, panjangnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Terus ngisi, nah itu yang sedang-sedang. Nah ini yang level 3. Kalau yang lebar agak gemuk, ya itu biasanya ya level ke 4, dan yang paling level 5 itu biasanya sudah gemuk, pucat gitu kan. Terus agak lembek. Nah itu ya. Itu sangat menentukan kepada hubungan masalah reproduksi, entah itu alat vitalnya atau terkait dengan kesuburan atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pasutra. Itu dari lidah aja bisa dibaca di awal, dikombinasi dengan ciri-ciri yang lain. Nah ini tipe. Nah, maksud saya setelah memahami ini ya, misalnya ini contoh lelaki atau seorang istri yang dia memang lidahnya itu di level 1, maka dalam bidang seksual itu dia memang sangat tinggi. Yaitu istilahnya ya kalau lelaki itu memang dia seneng seks gitu ya. Ini kalau yang lelaki itu biasanya itu kalau yang level 1 itu dia sudah keker, lidahnya juga berotot keker panjang, kemudian ini bagian ini nih, tangan ya. Ini tangan itu di bawah jempol ini yang ngisi bukan tipis lembek ya. Ini ngisi sekel. Jadi gede itu ininya kanan. Itu wah ini kalau dua tangannya agak ini berisi itu wah badannya tegap, apalagi pola makannya suka makan sate itu ya, yang bergizi itu, yang mengarah kepada kebutuhan nutrisi untuk kebutuhan tentang reproduksi, wah itu lebih jagoan lagi itu. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau kita mengetahui oh ini tipe suami saya kok di level 1, di level 2. Nah, dia harus memahami dirinya. Ya, saya ini di level yang mana itu kan, seorang istri ini misalnya apakah di sedang level 3, level 4, level 5, atau di bawahnya di level 2 kayak gitu loh. Sebaiknya yang istrinya atau istrinya ya itu dia di level 1, 2, 3, 4 atau 5. Itu harus dipahami. Karena ini bisa untuk mencapai keharmonisan itu kalau dia punya pola. Nah, setelah mengetahui level itu, misalnya yang level 1 itu suaminya, level 1 itu benar-benar level 1, dan dia wah enggak pernah sehari pun tidak melakukan seks. Ini sudah tinggi sekali dia. Sudah nafsunya tinggi, alat reproduksinya juga dia kokoh, luar biasa, itu sudah di level 1. Nah, kalau yang perempuan itu dia di level bawahnya agak mending, misalnya di level kedua atau level yang sama. Ini dalam hal seksual ya, tapi dalam hal karakter harus mengimbangi juga itu. Kalau lelakinya agak pemarah ya dia harus lebih sabar. Kalau lakinya dia sedang-sedang, kadang marah kadang tidak, tergantung kondisi, ya dia harus bisa mengimbangi, intinya begitu. Tapi dalam hubungan seksual itu misalnya sudah mengetahui levelnya, tipenya itu, maka dia harus bisa mengimbangi. Paling enggak kalau satu tingkat agak mending ya, tinggal meningkatkan. Misalnya yang tipe perempuannya di level 1, lelakinya di level 2. Ini lumayan agak bisa mengimbangi. Nah, sebagai suami itu harus menaikkan levelnya supaya bisa mengimbanginya. Dari pola makannya, dari olahraganya, dari bagaimana konsep ramuannya dan seterusnya, itu dia harus bisa mengimbangi kapan konsumsi herbal ramuan yang mengacu ke sana,
kapan dia istirahat untuk memulihkan tenaganya untuk bisa mengimbangi, atau nutrisi yang bisa masuk. Karena kalau yang sudah di level 1 itu memang dia super, jadi kapanpun, selama apapun dalam hubungannya, dan dalam kondisi apapun dia tidak pernah menolak dan selalu iya, kapan suaminya mau ya udah dia bersedia dan tidak ada keluhan-keluhan yang ada, tetap dia bisa mengimbangi dan bisa melayani kapan dia akan mau, selama apapun suaminya mau, tetap dia tidak pernah akan menolak, karena ini sudah super ya, sudah super. Nah, ini pentingnya. Nah, kalau misalnya di level 1 suaminya, kemudian di level 3 istrinya, ini juga harus benar-benar mengimbanginya, ya minimal ya pokoknya olahraganya harus dijaga, nutrisinya harus dijaga, supaya ketika permintaan dari suaminya atau pasangannya itu bisa paling enggak tidak tersiksa. Nah, ini repot ya, repot kalau jenjangnya terlalu panjang. Misalnya suami di level pertama, yang sang istri di level keempat atau keempat atau kelima, yang lidahnya cenderung pucat, ya sudah frigid, fisiknya lemah. Waduh, apalagi tidak didukung dengan nutrisi yang ada, ya kan ini. Wah, itu jelas tersiksa sekali. Karena suaminya bisa minta sehari itu minimal 3 kali, lah istrinya dalam melayani sekali aja sudah kelelahan dan luar biasa capeknya, kok diminta sampai 3 kali misalnya. Dalam hal ini itu ada kesenjangan yang luar biasa, yang akhirnya istri merasa tersiksa, dan setiap dia melayani juga nanti terbayang dengan tersiksanya tadi, ya kan, karena sudah berlebihan. Karena ini permintaan yang luar biasa, kemudian kekuatannya luar biasa, sang istri tidak bisa mengimbangi, kehabisan itu tenaganya, ininya, itunya, akhirnya dia antibodinya bisa menurun, bisa sakit-sakitan. Nah, ini gimana caranya ini? Nah, ini jadi pentingnya mengetahui tipe antara lelaki dan perempuan pasangan ini, supaya tadi ada komunikasi yang bagus ya. Paling enggak harus ada rem-rem tertentu. Nah, bagi istri yang ada kesenjangan seperti itu, maka penting konsultasi, cari informasi kepada yang kompeten di bidangnya, karena ada ramuan-ramuan tertentu yang memang bisa menurunkan ya ini kemampuan seks yang sangat tinggi, itu bisa diturunkan, itu dikasih ramuan itu supaya dia bisa meredam. Paling enggak yang sehari dia minta 3 kali bisa paling 1 kali atau 2 hari sekali, itu bisa dari ramuan itu bisa menurunkan daya seks yang tinggi. Atau sebaliknya ya, kalau yang di level pertama, kedua itu istrinya, nah suaminya apakah di level 5 atau di level 4 atau di level 3. Jadi ya kalau standar ya, misalnya sama-sama level 3 ya, ini Masya Allah ini sudah pas lah. Artinya ketika satunya kelelahan, satunya bisa memahami, kan gitu. Atau sebaliknya, kalau di atas tingkat berarti dia harus berpikir ekstrak, bagaimana bisa selalu mengimbanginya. Nah, kalau kesenjangannya 2 level ini yang agak berat, tapi itu masih mending lah ya disiasati. Tapi yang jauh, sangat jauh lah ya, antara level 1 dengan level 5 ya kan, baik istrinya level 1 atau suaminya level 1, ini ya harus ada pola, ini gimana bisa meredamnya. Nah, ini kan ilmu, ini sebuah ilmu yang memang mengarah kepada hubungan suami istri. Nah, tujuan hubungan suami istri itu kan berarti intinya adalah menikah itu 50% dominan ke masalah kebutuhan biologisnya. Nah, ini penting sekali ada keseimbangan seperti itu. Nah, ini jadi ini sharing ya, supaya pemirsa semua itu mengetahui tipe ini dari level-level tadi, sehingga kalau itu sama-sama paham bisa didiskusikan dan cari solusinya. Insya Allah ketika masing-masing paham, maka ya dia akan lebih terkontrol ya, lebih terkontrol dan lebih cenderung sama-sama mencari solusinya. Insya Allah rumah tangga itu akan bertahan. Nah, itu. Maka kalau dimasukkan dalam ini, ada yang jenis tipe lelakinya dia kepanasannya lebih dominan, kedinginannya lebih dominan, ya kan?
kemudian dia panas lembab dominan atau panas kering. Ini nanti bisa dilihat dari lidahnya nanti. Misalnya dia panas lembab, berarti nanti lidahnya dia bentuknya lidah yang mana, kemudian kalau panas lembab biasanya dia selaputnya agak tebal dan kuning. Semakin lembab semakin agak pucat di sini, ya, semakin tebal putih. Tapi semakin ke atas semakin menipis dan semakin merah kuning, warna kuning kayak gitu. Nah, jadi bisa ditempatkan ini tipenya. Dia karakter dasarnya dia memang level 1, panas murni. Nah, atau dingin murni. Ya ini tinggal nanti hukum keseimbangannya adalah kalau panas didinginkan prinsipnya, kalau dingin dipanasi. Tinggal campurannya. Kalau dia ada campuran panas lembab ya diatasi dengan dingin kering. Kalau dia dingin lembab diatasi dengan panas kering, ya kan? Kalau lembab dikeringkan, kalau kering dilembabkan. Nah, di sini nanti ketika kita belajar lidah itu masing-masing bisa di kolomnya itu baik suami maupun istrinya itu nanti akan ini rata-rata pokoknya suami istri dasar lidahnya kok sama-sama merah, alhamdulillah, tinggal selaputnya tebal apa tipis apa normal, berarti semua di atas garis, alhamdulillah, tinggal mengatasinya. Kalau dia lebih tebal selaputnya tinggal dibersihkan ini lembabnya. Kalau terlalu kering nanti cairannya atau seratnya dipenuhi supaya tidak terlalu kering. Kalau di bawah ini bagaimana saling menaikkan, atau yang suami atau istri yang tipenya di sini berarti dia tinggal diturunkan, kalau di sini tinggal dinaikkan supaya sama-sama ke garis normal. Nah, itu ya. Jadi bisa dimasukkan di sini. Maka nanti pola hidupnya, maka nanti bisa dipelajari juga kembali kepada karakter dasar. Kalau pola hidupnya misalnya, saya tahu bahwa istri saya adalah tipe panas, tipe yang energik, yang kreatif, yang aktif, yang hiperaktif. Ya kan, buktinya dia suka belanja, suka keluar, suka plesiran. Nah, ini suami harus mengimbanginya ini pola hidupnya ini. Gimana caranya? Ya uangnya ya kalau bisa mengimbanginya ya tersedia gitu loh. Nanti kalau istrinya mau belanja ini itu udah ada duitnya nanti stres kan gitu ya. Jadi ini adalah di pola hidup ya. Atau sebaliknya lelakinya dia lebih energik, dia lebih tipenya lebih panas, suka dolan-dolan main-main di sana, istri harus bisa mengimbanginya dan memahami itu. Insya Allah kalau sering keluar ini dan itu ya dia akan memahami. Yang penting didiskusikan, komunikasi, ya kan. Lah gimana bang, suami memang karakternya begitu ya, dia tidak akan tahan di rumah. Yang penting keluarnya positif. Nah ini pentingnya satu visi, satu misi, satu frekuensi. Kalau keluar nanti kalau dia misalnya ya dalam pemahaman agamanya kuat, kemudian dia tergerak bahwa pentingnya berdakwah. Ini alokasinya ketika dia sering keluar ya riayah kepada umat, artinya pembinaan kepada umat, sering dakwah ini dan itu, malah dia menyalurkan karakter dasarnya sebagai karakter yang aktif, yang hiperaktif itu ada pada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat-sangat diperintahkan, itu luar biasa. Atau istrinya yang karakternya panas, dia suka keluar, kalau dia punya tanggung jawab ya bahwa berdakwah itu penting, masya Allah. Jadi penyalurannya itu hal-hal yang positif, ini luar biasa. Jadi masing-masing pasangan, apalagi masing-masing sama-sama aktif dalam dakwah, luar biasa. Kan gitu. Nah kalau dia sama-sama karakternya dingin atau golongan yin, suaminya misalnya nilai karakter kepemimpinannya kurang misalnya, sama-sama pendiam, ya gimana caranya kalau sudah dia misalnya di ini ya Pak Sutri itu di sama-sama ya pasangan suami istri itu di wilayah yin, ya gimana caranya si istri itu mensupport supaya dia agak naik sedikit sebagai yang suaminya, supaya dia greget dan kepemimpinan ya, artinya dari karakter dasar fitrahnya sebagai pemimpin itu dia biar muncul gimana. Jadi ide-ide cemerlang ya kan, itu dia akan lebih terfikir gimana caranya dia berkarakter atau
bersikap sebagai seorang pemimpin kayak gitu ya. Jadi penting ini ya. Nah, kalau misalnya saling-saling tahu ya, suami tahu wah ini istri saya kok terlalu aktif nih, wah ini gimana caranya supaya dia tetap tidak terlalu aktif banget. Nanti pola makannya, ramuannya supaya dia tidak terlalu aktif gimana. Nah itu pentingnya kita mengetahui suami memahami pola-pola diagnosa ini sehingga tahu betul dominannya mana, pasangannya itu karakternya bagaimana. Jadi akan terjalin sebuah roda keluarga yang nanti saling mengisi dan saling memenuhinya dan menutup kekurangan masing-masing. Nah ini pola hidup. Ya, jadi pola hidup itu memahami bagaimana dia karakter panas, karakter dingin dan seterusnya itu ya. Ini kaidah alam ya. Ya, hukum keseimbangan itu begitu. Itu jadi fitrahnya itu begitu antara panas dan dingin, dan ketika dia berkarakternya itu masuk ke dalam diri manusia itu sendiri, ya itu jadi nanti bisa akan terlihat. Kemudian pola asupannya juga harus mengimbanginya. Jadi kalau seorang istri, seorang wanita, perempuan itu dia memang karakter dasarnya itu sebagai yin, ya kan, sebagai yin. Nah, maka bagaimana polanya ini? Jangan sampai unsur air dikasih air, dingin dikasih dingin. Maka nanti kalau dingin dengan dingin ya nanti melepek. Air kasih air tambah melepek, nanti kelebihan cairan. Nah, bisa kayak gitu. Jadi bagi suami, kalau karakter istrinya itu memang dia dominan dingin, maka gimana pola asupannya itu, belanja-belanjanya, ya kan, namanya pola makan kan. Maka dia lebih dominan di kulkasnya itu menyimpan makanan-makanan yang sifatnya panas dan menghangatkan. Contoh misalnya dari hewani, kerang-kerangan lah, seafood, ikan, daging ayam kampung, terus daging kambing dan seterusnya. Nah itu lebih dominan. Nanti untuk sayur-mayurnya itu ya dia durasinya lebih kecil gitu. Jadi kuantitinya lebih kecil. Ini pola asupan. Ya, jadi nanti memahami dua-duanya. Kalau sedang-sedang semua sih alhamdulillah ya. Artinya dia di angka tengah, berarti nanti belanjanya yang hewani dengan nabati itu ya seimbang, enggak masalah. Kayak gitu ya. Jadi ini pentingnya memahami daripada pola asupan. Nah, kemudian pola peresepan juga tinggal ditempatkan pada diagram ini gitu. Kalau dia lebih dominan panas, ya tinggal gimana untuk mencapai ke normal. Berarti dikurangi panasnya. Kalau panas keringnya diatasi ya, dikasih yang lembab dingin supaya dia di angka normal. Yang panas lembab dikurangi juga sampai ke angka normal. Dan ketika di sini di bawah normal ini dingin kering, dingin lembab, dan lembab itu juga harus dinaikkan. Kalau lembab dia murni dibersihkan aja. Lembabnya, ketebalan selaput lidahnya ya diatasi, dibersihkan aja itu. Itu kalau lembab ya itu. Karena dia garisnya masih garis lurus di tengah. Ya kan, kalau sudah lembab, pucat, kalau sudah selaput tebel dan lebih pucat lagi lidahnya, ya berarti di bawah ini ya dua itu. Lembabnya diatasi, dinginnya juga diatasi. Nah itu ya. Nah, di sini nanti yang murni panas itu ya intinya adalah dia lidahnya itu semakin merah ya, merah kuat lah di situ. Ya kalau kita bicara hukum keseimbangan ini bisa ya nanti kita mengamati semua yang bisa diamati itu bisa ditempatkan. Biasanya wajahnya itu merah, bagus, bibirnya merah, lidahnya merah, tambah selaput. Kalau sedikit selaput ya berarti dia dominan ke karakter panas kayak gitu. Ini nanti PR buat seorang terapis yang fokus ke Pak Sutri ini, itu juga harus memahami tentang diagnosa ya, diagnosa. 4 cara pemeriksaan itu di pohon ilmu sudah saya jelaskan, pentingnya analisa, diagnosa, 8 kaidah diagnosa, dan memahami peta penyakit, sindrom ya, baik gabungan maupun disharmonisasi itu penting untuk nanti mengerucut kepada suatu kesimpulan. Nah, itu bisa. Ini penting sekali bagi seorang terapis yang fokus di
khusus penanganan pasutri ya, itu PR ya buat yang belum belajar, itu kejalah pelatihan-pelatihan yang mengarah kepada diagnosa. Nah itu ya, jadi persiapannya itu sama ya, jadi persiapan pun nanti sama, tinggal nanti mengikuti ya, karena resep itu kan tetap ya, dia ada dua ya, ada dua yang sifatnya tonikum atau yang menurunkan kayak itu, yang tonikum maupun menurunkan. Ini secara umum ya, secara global. Tinggal dia kalau kasusnya defisien dinaikkan, kalau dia ekses tinggal diturunkan ya kan. Nah kemudian ada sifat-sifat yang lain ramuan herbal itu ya, dari rasa ya kan, ada manis, ada asam, ada tawar, ada asin, kemudian ada pedas. Nah, ini masing-masing afinitasnya beda-beda. Ya, ini pahami ya. Saya tidak membahas jauh tentang peresepan karena itu ada pelatihan sendiri. Saya ini hanya gambaran saja ya. Ini dalam tahapan pola peresepan kayak gitu loh. Nanti dikombinasi dengan herbal-herbal yang dia murni sebagai tonik qi, dia murni sebagai tonik cing ya, cairan ya. Kalau cing itu materi dasar asupan ya, asupan, jadi pati ini sari pati ya, seperti telur, camba dan seterusnya. Kalau dia cairan berarti tonik yin. Itu pembagian ininya nanti dikaitkan dengan 5 rasa itu nanti nyambung insya Allah. Kemudian ada yang dia pembuang panas, kemudian pembersih racun, pembuang panas, pembersih api, pembuang panas, membersihkan lembab, pembuang panas, membersihkan dahak. Itu ada masing-masing kelompoknya, itu unik itu kalau persiapan. Tinggal nanti betul-betul dalam suatu kesimpulan itu ada di mana ini karakter suaminya, di mana karakter istrinya, di mana karakternya pasiennya, di mana yang dia datang ke tempat terapi yang berkonsultasi. Ya itu digambarkan seperti ini, nanti posisinya di mana diterangkan. Insya Allah dia akan mudeng dan akan puas insya Allah ya. Pokoknya secara prinsip sebuah keilmuan itu harus ya, penjelasan itu mengandung 3 hal. Satu, harus sesuai dengan fitrah. Yang kedua itu ya, jadi sesuai dengan fitrah, memuaskan akal dan menenangkan hati. Ini prinsip, insya Allah ini ilmiah dan bisa diterima secara fitrah ya. Nah itu ya. Kemudian kalau penempatan peresepan itu sudah menyesuaikan, maka masuk ke dalam pola penanganan. Bagaimana nih pola penanganannya kan gitu. Jadi pola penanganan itu menyesuaikan dengan sindrom dasarnya apa, itu yang penting. Baru kalau panas tinggal didinginkan, kalau kering tinggal dilembabkan, atau campuran keduanya antara panas lembab, panas kering, kering dingin lembab. Nah cara penanganan itu adalah lawannya, garisnya. Kalau dia garisnya di sini, berarti penanganannya di sini. Lawan ya, lawan arah garisnya. Kalau di bawah berarti yang naikkan ke atas. Misalnya dia dingin, berarti energinya di bawah. Kurangi unsur air, naikkan energinya ke atas. Itu. Kalau dia terlalu atas, didinginkan supaya dia ke angka normal. Itu. Kalau kering, lembab, itu ya sebaliknya. Kalau kering dilembabkan, lembab dikeringkan untuk di tengah, di posisi garis normal. Itu cara penanganan. Jadi menyesuaikan saja, kan gitu. Kemudian nah, bagaimana pola solusi dan tindakannya? Ya udah. Kalau nanti masuk ke dalam diagram ini bisa penempatannya macam-macam ini. Kita bicara apa? Misalnya karakter panas dingin, ya udah lihat. Kita bicara masalah tadi asupan, ya. Berarti makanan-makanan yang memang harus didominankan, ya kan? Nah, itu nanti ditempatkan, tinggal ditempatkan. Ini namanya pola solusi dan tindakan. Jika dia banyak dahak, selaputnya tebal, berair dan lengket misalnya, maka bagaimana menyelesaikan, ya kan? Itu pembuang lembabnya, baik lembab pekat maupun lembab dahak pekat maupun dahak encer. Itu tinggal nanti menyesuaikan aja. Ini pola tindakan. Jadi pola solusinya itu adalah sebuah tindakan itu. Nah itu kalau sebutan masalah makanan atau asupan yang masuk.
Kalau nanti pola solusi di tindakan itu nanti ada hubungannya dengan masalah alat gerak, otot, urat, ya, jaringan yang lain, sendi, kemudian tulang belulang, struktur tulang belulang, ya kan? Itu semua yang hubungannya dengan alat gerak, nanti ada alur energi ya, jalur energi darah dan cairan itu adalah istilahnya meridian, menyesuaikan. Jika itu permasalahannya, maka kalau ada hubungannya dengan masalah seksual, berarti reproduksi, penyakitnya di seputar seksual, maka itu teknik terapi pasutri dan senam perkasa itu solusinya. Jadi teknik terapi pasutri yang ada hubungannya dengan alat gerak itu ada senam perkasa, bisa pijat memijat, nanti berbagai macam. Kalau dia refleksi ya diambil tentang titik-titik yang mengarah tentang reproduksi. Kalau dia memang seputar masalah reproduksi, ya kan? Kalau tentang reproduksi kan coba keluhan pada perempuan itu misalnya dia keputihan, misalnya dia ada kista, ada miom, rahimnya itu tidak di posisi yang normal, ya kan, agak geser, agak turun, atau dia lebih sempit ke kanan ke kiri, atau tubuh palupinya atau menstruasinya itu nyeri, atau dia misalnya keputihannya itu ada pekat, ada bening, ya kan, atau gatal di area vagina dan seterusnya. Lelaki itu misalnya impoten, ejakulasi dini, lemah syahwat, kemudian alat reproduksinya lembek dan seterusnya. Nah itu dipahami dulu, nanti nama itu muncul dan penyebabnya apa, akan masalahnya apa, baru nanti penanganannya menyesuaikan, namanya terapi pasutri kan. Kalau ada hubungannya dengan herbal ya nanti bagaimana memilih herbal yang sesuai berdasarkan diagnosa dan analisanya. Kalau pola makan ya, tentang nutrisi nanti nutrisi menyesuaikan. Kalau psikisnya berarti bagaimana menyelesaikan psikis itu. Kalau ada pengendapan misalnya makan tidak tercerna, dia ngendap jadi kembung, makan sedikit langsung penuh perutnya dan seterusnya, maka kasih herbal pembersih, pencahar supaya BAB-nya lancar, pembersih kolon dan seterusnya. Itu semua adalah menyesuaikannya untuk menyesuaikan itu. Nah, itu jadi ini penting sekali ya, ini terapi pasutri ya. Kalau masalah ada kaitannya dengan zona refleksi, direfleksi. Kalau ada meridian nanti di meridian, nanti kombinasi dengan ini menstimulasi meridian, nanti dengan senamnya bisa gabungan akupressor, akupunktur. Nanti kalau struktur tulang belakang itu ada masalah, kita bisa pakai Yumeho, Clark method, kemudian bisa pakai kiropraksi dan seterusnya. Itu semua menyesuaikannya. Jadi pola solusi atau tindakan ini menyesuaikan sindrom dasarnya apa, apakah dia permukaan, misalnya disebabkan oleh cuaca, ya kan, patogen angin dan seterusnya, selesaikan dengan herbal kah, atau dengan dia olahraga atau sauna dan seterusnya. Kemudian kalau dia masalah asupan organ internal, maka menyesuaikan pola makannya, apa yang dihindari, apa yang ditekankan di situ, sama menyesuaikan dengan resepnya berdasarkan sindrom dasarnya tadi. Kalau alat gerak jaringan nanti bisa dengan senam perkasa, atau kalau ada stagnasi baik darah, cairan, energi dan seterusnya, itu semua harus diure dengan teknik-teknik terapi yang sesuai. Itu caranya insya Allah ya. Jadi dalam semua kasus ini bisa masuk dalam diagram kaidah hukum keseimbangan. Tinggal menyesuaikan apa kasusnya, akar masalahnya apa, kemudian bagaimana tindakan terapinya. Maka pentingnya analisa dan diagnosa itu wajib dipelajari bagi seorang terapis yang fokus ke pasutri, atau yang suami istri juga jangan sungkan-sungkan belajar ini, karena pengobatannya juga butuh untuk dirinya sendiri menyelesaikan kasus untuk pasutrinya. Ya, misalnya dia tidak mempunyai momongan dalam waktu yang lama, ya pahami itu insya Allah.
bisa dikonsultasikan. Kalau semangat belajar tentang analisa diagnosa, belajar untuk memahami karakter dasarnya masing-masing, masalahnya di mana, baru cari tindakan terapi atau pola terapi yang sesuai dengan akar masalahnya. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka mindset kita semuanya, sehingga kita dalam melakukan sesuatu akan lebih bijak. Prinsipnya ya, cari solusi itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.